sore tampak memerah ketika mobil tua itu melintasi jalanan berbatu yang mengarah ke sebuah desa terpencil bernama Dusun Kramat. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang bergesekan. Di dalam mobil, Arga, seorang jurnalis investigasi berusia 32 tahun, duduk di kursi pengemudi dengan ekspresi serius. Ia ditemani oleh Rina, seorang fotografer muda yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Mereka mendapat tugas untuk menelusuri kisah-kisah misterius yang selama ini menyelimuti Dusun Kramat, sebuah desa yang dikabarkan penuh dengan kejadian aneh dan tak terjelaskan. Apa menurutmu kita akan menemukan sesuatu yang benar-benar menyeramkan di sini? Tanya Rina, sembari memainkan kameranya. Arga meliriknya sekilas. Entahlah, tapi kalau semua rumor itu benar, tempat ini bisa jadi lebih dari sekadar cerita rakyat. Mereka tiba di gerbang desa, di mana sebuah papan kayu tua dengan tulisan, Dusun Kramat, berdiri miring, seperti sudah dimakan usia. Seorang pria tua, Pak Hasan, kepala dusun, menyambut mereka dengan tatapan penuh selidik. Kalian benar-benar ingin menginap di sini? Tanyanya dengan nada berat. Arga mengangguk. Kami ingin mencari tahu tentang kisah-kisah yang beredar di luar sana. Apa benar ada hal-hal aneh di dusun ini? Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu, sebelum akhirnya berkata, kalian boleh tinggal, tapi jangan sembarangan. Jangan keluar rumah setelah tengah malam, dan jangan pernah bertanya tentang sumur tua di tengah hutan. Rina dan Arga saling berpandangan. Sebuah larangan yang tidak biasa, justru membuat rasa penasaran mereka semakin membesar. Tanpa menyadari bahwa larangan itu bukan sekadar mitos, melainkan peringatan yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Malam mulai merayap ketika Arga dan Rina akhirnya tiba di rumah singgah yang telah disiapkan oleh Pak Hasan. Rumah itu adalah bangunan kayu sederhana, dengan dinding yang mulai menghitam dimakan usia. Udara di dalam terasa lembab, dan aroma kayu lapuk menyusup ke hidung mereka. Pak Hasan meletakkan lentera di atas meja kayu di ruang utama. Tidak ada listrik di sini. Gunakan ini kalau butuh penerangan, katanya. Arga mengangguk, sementara Rina melempar pandangan ke sekeliling ruangan. Ada sesuatu yang terasa janggal. Suasananya terlalu sunyi, bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah memberi beberapa pesan singkat, Pak Hasan pamit pergi, meninggalkan Arga dan Rina sendiri di rumah itu. Tok, tok, tok. Suara samar terdengar dari langit-langit. Rina menoleh ke atas, menelan ludah. Kau dengar itu? Bisiknya. Arga menghela napas, mencoba berpikir logis. Mungkin cuma tikus. Mereka mencoba mengabaikan suara itu dan mulai membongkar barang-barang mereka. Namun, semakin larut malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Seperti langkah kaki menyeret di luar rumah, desiran halus di balik dinding, dan bisikan samar yang terdengar di telinga mereka. Pergi. Rina tersentak dan langsung menoleh ke arah jendela. Gelap. Tidak ada apa-apa di luar, kecuali bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Arga, yang duduk di meja dengan catatan jurnalnya, menoleh. Ada apa? Aku dengar sesuatu. Rina memegang lehernya, merasa merinding. Belum sempat Arga merespons, suara lain terdengar dari luar rumah. Kali ini lebih jelas. Suara langkah kaki. Mereka berdua menahan napas. Langkah itu terdengar semakin dekat, menyusuri bagian depan rumah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Rina memandang Arga, matanya penuh ketakutan. Siapa yang datang selarut ini? Arga berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu, mencoba melihat melalui celah kayu. Namun, yang terlihat di luar hanyalah kosong. Tidak ada siapapun. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Suara napas berat. Hahaha. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di luar sana. Malam pertama mereka di Dusun Kramat baru saja dimulai, dan teror sudah mulai mengetuk pintu mereka. Arga menahan napas. Tangannya mengapit gagang pintu dengan ragu. Rina,
yang berdiri di belakangnya, menggeleng cepat. "Jangan dibuka," bisiknya. Suaranya bergetar. Namun, rasa penasaran Arga lebih kuat. Ia menarik napas dalam dan dengan gerakan hati-hati, sedikit membuka pintu, hanya cukup untuk melihat keluar. Kosong. Halaman depan hanya diterangi cahaya bulan samar. Pepohonan bergoyang pelan, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Tidak ada jejak kaki di tanah basah. Arga menghembuskan napas lega, tetapi saat ia hendak menutup pintu, sesuatu bergerak di sudut matanya. Seorang wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon besar di ujung halaman. Kepalanya tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Jantung Arga berdegup kencang. "Rina, ada orang di sana." Rina mengintip dari balik bahunya. Begitu matanya menangkap sosok itu, ia langsung mundur selangkah. Arga tutup pintunya. Namun, sebelum Arga sempat bergerak, sosok itu tiba-tiba menoleh dengan sangat cepat. Wajahnya pucat, matanya kosong dan hitam pekat. Senyum lebar mengerikan terbentuk di bibirnya. "Kalian tidak seharusnya di sini." Suaranya terdengar di dalam kepala mereka, menggema seperti bisikan yang datang dari segala arah. Arga tersentak mundur dan langsung menutup pintu dengan keras. Napasnya memburu. Dari luar, suara langkah kaki menyeret terdengar menjauh. Mereka tidak tidur malam itu. Duduk berdua di ruang utama, dengan mata waspada ke arah pintu dan jendela. Di luar, angin berdesir lembut. Namun, jauh di dalam kegelapan, terdengar suara yang lebih menakutkan, tawa kecil yang memudar perlahan. Pagi menjelang, tetapi malam yang mencekam masih terasa menyisakan ketakutan dalam hati Arga dan Rina. Mereka tidak membahas apa yang terjadi semalam, tetapi keduanya tahu, mereka tidak sendirian di dusun keramat. Saat mereka keluar rumah untuk mencari udara segar, Pak Hasan sudah menunggu di depan, menatap mereka dengan tatapan tajam. "Kalian dengar sesuatu semalam?" tanyanya. Nadanya terdengar lebih seperti peringatan daripada pertanyaan. Arga dan Rina saling pandang. "Ada yang mengetuk pintu," jawab Arga akhirnya. "Lalu, kami melihat seseorang di luar." Pak Hasan menghela napas berat. "Aku sudah bilang, jangan keluar rumah malam-malam. Apa yang kalian lihat?" Rina menelan ludah. Seorang wanita, tapi wajahnya. Pak Hasan langsung berubah pucat. Ia menatap mereka tajam, seolah memastikan sesuatu. "Kalian lihat dia di mana?" Suaranya lebih rendah kali ini. Arga menunjuk ke arah pohon besar di ujung halaman. "Di sana." Pak Hasan langsung membuang muka. Wajahnya mengeras. "Kalian harus berhati-hati. Jangan pernah dekati tempat itu lagi." Rina akhirnya memberanikan diri bertanya. "Pak, siapa dia?" Pak Hasan diam beberapa saat sebelum menjawab. "Seseorang yang tidak seharusnya ada di sini." Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Seorang warga desa, seorang pria parubaya bernama Pak Samin, datang dengan napas tersengal. "Pak Hasan, ada yang hilang lagi." Arga dan Rina langsung memasang ekspresi serius. "Hilang?" Pak Hasan menatap Pak Samin dengan sorot mata gelisah. "Siapa?" Pak Samin menelan ludah. "Bocah itu, Dika. Semalam dia tidak pulang. Orang tuanya panik." Rina mencengkeram lengan Arga. "Maksud kalian anak kecil hilang begitu saja?" Pak Hasan mengusap wajahnya dengan kasar. "Ini bukan pertama kalinya." Arga dan Rina saling pandang. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di dusun keramat. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka duga. Dan tanpa mereka sadari, perlahan-lahan mereka mulai terseret ke dalam kegelapan misteri yang menyelimuti dusun ini. Suasana dusun keramat menjadi lebih tegang setelah kabar hilangnya Dika, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Warga mulai berkumpul di rumah orang tua Dika. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Arga dan Rina ikut bergabung dalam pencarian. Rina mengambil kameranya, berusaha mendokumentasikan kejadian ini, sementara Arga mencatat setiap detail yang bisa mereka temukan. Pak Hasan berdiri di depan kerumunan. Suaranya tegas. "Kita akan menyisir dusun ini.
Biasanya, mereka yang hilang ditemukan di sekitar hutan atau dekat. Ia berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan. Pak Samin melanjutkan dengan suara lirih. Dekat sumur tua itu. Arga langsung menangkap kata-kata itu. Ia mengingat larangan Pak Hasan saat pertama kali tiba di dusun ini. Jangan pernah bertanya tentang sumur tua. Rina mendekat ke Arga dan berbisik. Aku tidak suka ini. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu. Arga mengangguk. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Pencarian dimulai. Warga dusun menyebar, menyisir area sekitar hutan dan ladang. Arga dan Rina memilih mengikuti Pak Hasan dan beberapa warga yang menuju arah sumur tua, tempat yang tidak boleh disebutkan. Ketika mereka semakin mendekat, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, dan pepohonan seolah merapat, membuat cahaya matahari sulit menembus. Apa sumur itu benar-benar ada? Tanya Arga. Pak Hasan menoleh sekilas, tetapi tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di dalam hutan. Di tengahnya, berdiri sebuah sumur tua yang terbuat dari batu hitam. Lumut menempel di seluruh sisinya, dan udara di sekitarnya terasa lembab dan pengap. Namun, yang membuat bulu kuduk meremang adalah sesuatu yang tergeletak di dekat sumur. Sandal kecil milik Dika. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, dia benar-benar di sini. Pak Hasan segera memberi isyarat agar warga menyebar mencari di sekitar sumur. Namun, ketika Arga mendekati bibir sumur dan mengintip ke dalamnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki kecil di tanah, mengarah ke sumur, tapi tidak ada jejak yang keluar. Angin berembus pelan di sekitar sumur tua, membawa aroma lembab yang menusuk. Arga berjongkok, memperhatikan jejak kaki kecil yang berhenti tepat di tepi sumur. Hatinya berdegup lebih kencang. Bagaimana mungkin? Gumamnya. Jika Dika jatuh, seharusnya ada tanda-tanda dia mencoba keluar. Rina menelan ludah. Atau mungkin dia tidak jatuh. Pak Hasan menatap mereka tajam. Jangan berandai-andai. Kita harus mencari di sekitar sini. Para warga mulai menyisir area sekitar sumur, memanggil nama Dika dengan cemas. Tapi Arga masih terpaku di tempatnya. Ada sesuatu yang mengganggunya, perasaan seolah-olah sumur itu mengawasinya. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat. Ia merogoh senter dari tasnya dan menyorotkan cahaya ke dalam sumur. Gelap, dalam, tak terlihat dasarnya. Namun, tepat ketika ia hendak berdiri kembali, Arga terlonjak. Matanya membesar. Suara itu samar, tapi jelas. Seseorang memanggil namanya dari dalam sumur. Ia menoleh ke Rina. Kau dengar itu? Rina mengernyit. Dengar apa? Arga menatap kembali ke dalam sumur. Detak jantungnya menggema di telinganya. Sekali lagi, suara itu terdengar. Lebih jelas. Arga, tolong. Arga langsung mundur beberapa langkah. Dadanya naik turun. Itu suara anak kecil. Lemah. Memohon. Pak Hasan tiba-tiba menarik lengannya dengan kasar. Kita pergi dari sini. Sekarang. Arga menatapnya dengan bingung. Tapi aku mendengar sesuatu. Aku bilang pergi. Bentak Pak Hasan. Suaranya penuh ketakutan. Warga yang lain mulai bergegas meninggalkan lokasi. Wajah mereka tampak tegang. Arga dan Rina terpaksa mengikuti. Meskipun rasa penasaran masih menggerogoti mereka. Saat mereka menjauh, Rina berbisik. Arga, kalau suara itu benar-benar dari Dika, berarti dia masih hidup, kan? Arga mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang ada di dalam sumur itu, sedang mempermainkan mereka. Arga dan Rina berjalan cepat mengikuti Pak Hasan dan warga lainnya meninggalkan area sumur tua. Namun, dalam benaknya, suara bisikan itu masih terngiang. Arga, tolong. Siapapun yang berbicara dari dalam sumur, jika itu benar suara Dika, maka bocah itu masih hidup. Tapi jika bukan, mereka tiba kembali di dusun dalam suasana yang penuh ketegangan. Orang tua Dika menangis di beranda rumah mereka.
sementara warga lain berbisik-bisik dengan ekspresi gelisah. Arga menarik napas dalam sebelum mendekati Pak Hasan. "Pak, kita harus kembali ke sumur itu. Jika Dika masih di dalam." Pak Hasan menoleh tajam. "Tidak ada yang boleh mendekati sumur itu lagi." "Tapi..." "Tidak ada tapi." Pak Hasan menatapnya dalam. Suaranya lebih rendah kali ini. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Nak, kalau kau terus mencampuri urusan ini, kau juga bisa hilang." Arga terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Pak Hasan yang bukan sekadar ketakutan. Ada rahasia yang disembunyikan. Sementara itu, Rina menarik lengan Arga dan berbisik. "Kita harus bicara dengan seseorang yang bisa menjelaskan soal sumur itu." Arga mengangguk. Mereka harus mencari sumber lain. Malam yang tak tenang. Malam itu, Arga dan Rina duduk di beranda rumah singgah, membahas langkah selanjutnya. "Aku yakin Pak Hasan tahu lebih banyak dari yang dia katakan," ujar Rina sambil menggigit bibirnya. Arga menghela napas. "Aku juga berpikir begitu. Tapi dia jelas tidak akan bicara." Saat mereka sedang berdiskusi, seorang wanita tua tiba-tiba muncul dari kegelapan. Pakaiannya lusuh, matanya cekung, dan wajahnya penuh keriput. "Apa kalian ingin tahu kisah sebenarnya?" Arga dan Rina saling pandang sebelum mendekat ke wanita itu. "Ibu siapa?" tanya Rina hati-hati. Wanita itu tersenyum tipis. "Orang-orang di sini memanggilku Mbah Surti. Aku tahu apa yang kalian cari." Arga menelan ludah. "Apa yang terjadi dengan sumur tua itu?" Mbah Surti menatap mereka dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara gemetar. "Sumur itu bukan sumur biasa. Itu adalah tempat di mana mereka mengorbankan sesuatu atau seseorang." Arga dan Rina terdiam mendengar kata-kata Mbah Surti. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar rumah singgah terasa semakin mencekam. "Apa maksud ibu?" tanya Rina dengan suara gemetar. Mbah Surti menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu, sumur itu bukan sekadar sumur biasa. Itu adalah tempat pengorbanan." Arga menegang. "Pengorbanan?" Mbah Surti mengangguk pelan. "Puluhan tahun lalu, Dusun Keramat pernah mengalami masa-masa kelam. Panen gagal, penyakit menyebar, banyak orang meninggal. Orang-orang percaya ada sesuatu yang marah, sesuatu yang tinggal di sumur itu." Rina menelan ludah. "Makhluk apa?" Mbah Surti menatap mereka dalam-dalam. "Mereka menyebutnya sang penunggu sumur." Arga merinding mendengar nama itu. "Untuk meredakan amarahnya," lanjut Mbah Surti, "para tetua desa melakukan ritual. Setiap beberapa tahun sekali, seorang anak dipilih untuk dikorbankan dan dilempar ke dalam sumur." Rina menutup mulutnya dengan ngeri. "Mereka mengorbankan anak-anak sendiri?" Mbah Surti mengangguk. "Mereka percaya, jika tidak ada yang dikorbankan, maka malapetaka akan datang. Namun, suatu hari, seorang ibu menolak menyerahkan anaknya. Dia melawan, tapi akhirnya..." Mbah Surti menghentikan ceritanya. Matanya berkaca-kaca. "Dia dibunuh," gumam Arga pelan. Mbah Surti mengangguk. Suaranya melemah. "Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi. Anak-anak mulai menghilang tanpa jejak, termasuk mereka yang dulu ikut dalam ritual. Hingga akhirnya, sumur itu ditinggalkan, dibiarkan membusuk dalam gelap." Arga merasa tubuhnya dingin. Tapi kalau ritual itu sudah berhenti, kenapa Dika bisa menghilang? Mbah Surti menatap mereka tajam. Karena sang penunggu sumur belum puas. Sejenak, mereka bertiga terdiam. Hanya suara angin malam yang terdengar. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lirih yang membuat darah mereka membeku. "Arga, tolong!" Arga tersentak berdiri. Itu suara yang sama yang ia dengar dari dalam sumur. Tapi kali ini, suara itu tidak datang dari kejauhan. Suara itu datang dari dekat rumah singgah mereka. Malam semakin mencekam. Suara itu terdengar jelas, memanggil nama Arga dengan lirih. "Arga, tolong!" Arga langsung menoleh ke Rina dan Mbah Surti. Wajah Rina pucat,
Sementara Mbah Surti tampak lebih tenang, seolah sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. "Siapa itu?" bisik Rina. Matanya bergerak liar mencari sumber suara. Arga menggenggam senter dengan erat. Sepertinya datang dari luar. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu menarik perhatian mereka. Sebuah bayangan samar tampak berdiri di luar jendela rumah singgah. Siluetnya kecil. Bentuknya seperti anak kecil. Rina tercekik napasnya. "Arga, itu Dika." Arga menyorotkan senter ke jendela. Cahaya menerpa kaca yang buram dan berdebu, menciptakan pantulan samar. Namun, saat cahaya itu bergerak, bayangan itu tetap diam, tidak bereaksi sedikit pun. Lalu, dengan gerakan yang sangat lambat, kepalanya menoleh ke arah mereka. Dan saat itu juga, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Rina mundur selangkah. "Kita harus pergi dari sini." Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, suara ketukan itu semakin cepat. Tok, 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 tok. Seolah-olah sesuatu ingin masuk dengan paksa. Arga mencoba melihat lebih jelas keluar jendela, tetapi tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Hening. Suasana kembali sunyi. Hanya terdengar napas mereka yang memburu. Mbah Surti akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Apapun yang kalian lihat, jangan ikuti. Jangan coba keluar." Arga menelan ludah. "Tapi kalau itu benar Dika?" Mbah Surti menatapnya tajam. "Itu bukan Dika." Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun di luar sana, di tengah kegelapan, terdengar suara samar. Tawa kecil. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah bayangan di jendela menghilang, Arga, Rina, dan Mbah Surti tetap diam di tempat. Namun, meskipun tidak lagi terlihat, mereka semua tahu sesuatu masih ada di luar sana. Rina merapatkan jaketnya, berbisik pelan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mbah Surti menghela napas berat. "Kita harus bertahan sampai pagi. Kalau kalian keluar sekarang, kalian mungkin tidak akan kembali." Arga melirik ke arah jendela yang kini hanya memantulkan bayangan mereka sendiri. Ia bisa merasakan udara di dalam rumah menjadi lebih dingin. "Kalau begitu, kita tunggu di sini sampai besok." Namun, tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara langkah kaki terdengar di koridor luar rumah. Setapak, setapak, setapak. Langkah kaki kecil. Pelan. Seolah sengaja membuat mereka mendengar. Rina langsung mencengkeram lengan Arga. "Itu masih ada di luar," bisiknya. Mbah Surti memejamkan mata. "Jangan bereaksi. Jangan menunjukkan ketakutan." Arga menelan ludah. Ia berusaha menguatkan diri, tetapi suara langkah itu semakin dekat. Menyusuri koridor, berhenti. Lalu kembali berjalan. Setapak-setapak. Kemudian, tanpa peringatan, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tinggi. Semua menahan napas. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan di pintu. Pelan, namun memaksa. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan napas agar tidak bersuara. Arga merasa jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir keluar dari dadanya. "Jangan buka," bisik Mbah Surti dengan suara serak. "Apapun yang terjadi, jangan buka." Namun, seolah mengetahui bahwa mereka ada di dalam, suara di balik pintu itu mulai berbicara. Suara kecil, lirih, memohon. "Tolong, aku kedinginan." Arga dan Rina saling pandang. Itu suara seorang anak laki-laki. "Aku takut, tolong buka pintunya." Arga mengepalkan tangannya. "Dika." Namun sebelum siapapun bisa berkata lebih jauh, Mbah Surti berbisik tajam. "Itu bukan Dika." Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari balik celah bawah pintu, mereka melihat sesuatu merayap masuk. Jari-jari kecil yang kurus dan pucat, mencakar-cakar lantai kayu. Dan tiba-tiba semua lampu di dalam rumah padam. Ceklek, cahaya padam. Rumah singgah itu kini tenggelam dalam kegelapan. Arga bisa merasakan napasnya sendiri, cepat dan berat. Rina menggenggam lengannya erat,
Sementara Mbah Surti tetap diam, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Namun, yang membuat mereka semakin ngeri adalah suara itu. Suara kuku yang mencakar lantai kayu dari balik pintu. Ceklek, ceklek, ceklek. Arga memegang senter di sakunya dengan tangan gemetar. Dengan perlahan, ia menyalakannya, mengarahkan cahayanya ke bawah pintu. Jari-jari kecil itu masih ada di sana. Namun kini, jari-jari itu tidak lagi diam. Mereka mulai merayap masuk. Pelan, perlahan semakin panjang, semakin menyerupai cakar. Rina tersedak napasnya. Ya Tuhan! Mbah Surti berbisik cepat. Jangan bergerak, jangan bersuara. Arga menelan ludah. Namun, semakin mereka diam, makhluk itu semakin agresif. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lalu, suara anak kecil itu kembali berbicara. Tapi kini terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Arga, bukalah. Aku kedinginan. Suara itu berubah, menggema. Seolah berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Buka, atau aku masuk sendiri. Dan saat itu juga, pintu mulai bergetar. Seolah sesuatu dari luar sedang mendorongnya dengan paksa. Rina menahan jeritan. Arga mundur beberapa langkah. Mbah Surti segera merogoh sesuatu dari saku bajunya. Ia menarik segenggam garam dan mulai menaburkannya ke lantai di depan pintu. Saat garam menyentuh kayu, sesuatu yang aneh terjadi. Jari-jari mengerikan itu berhenti. Lalu terdengar suara jeritan melengking dari balik pintu. Suara yang bukan manusia. Argeg! Arga dan Rina menutup telinga mereka. Suara itu begitu menusuk, seolah berasal dari makhluk yang tersiksa. Kemudian, dalam sekejap, semuanya kembali sunyi. Arga menyorotkan senter ke bawah pintu. Jari-jari itu sudah menghilang. Mbah Surti menarik napas panjang. Dia belum pergi jauh. Tapi untuk sementara, kita aman. Arga mengatur napasnya yang tersengal. Apa yang tadi itu? Mbah Surti menatapnya dalam-dalam. Itulah yang selama ini kami takutkan. Sang penunggu sumur tidak hanya menculik, tapi juga ingin masuk ke dunia kita. Rina masih gemetar. Lalu, bagaimana kita menghentikannya? Mbah Surti menggenggam tangan Arga erat. Matanya serius. Kalian ingin menyelamatkan Dika, kan? Arga dan Rina mengangguk bersamaan. Mbah Surti menarik napas panjang. Kalau begitu, kita harus kembali ke sumur itu. Langit malam masih pekat ketika Arga, Rina, dan Mbah Surti bersiap kembali ke sumur tua. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Rina menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang menyelinap di dadanya. Apa kita benar-benar harus kembali ke sana? Suaranya hampir berbisik. Mbah Surti mengangguk mantap. Kalau kita tidak segera bertindak, Dika akan benar-benar hilang. Kita harus menghadapinya malam ini. Arga mengepalkan tangan. Kalau itu satu-satunya cara, aku siap. Tanpa membuang waktu, mereka berjalan menembus hutan menuju sumur tua. Setiap langkah terasa berat. Seakan sesuatu di tanah ingin menahan mereka agar tidak mendekat. Sesampainya di sana, sumur tua itu berdiri dalam kegelapan, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Angin berembus pelan, membawa suara samar yang seperti bisikan. Arga, tolong. Arga menyorotkan senter ke dalam sumur, tetapi seperti sebelumnya, dasarnya tetap tak terlihat. Yang ada hanyalah kegelapan yang seolah tak berujung. Rina mencengkeram lengan Arga. Kalau Dika benar ada di dalam, bagaimana kita bisa menolongnya? Mbah Surti mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik kain lusuhnya. Aku membawa sesuatu yang mungkin bisa membuka jalan ke sana. Ia membuka kantong itu dan menaburkan isinya, sebuah campuran garam, abu kemenyan, dan bunga kering, ke sekitar sumur. Saat butiran garam menyentuh tanah, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari dalam sumur. Arg! Arga dan Rina mundur beberapa langkah. Jantung mereka berdegup kencang. Angin berputar liar di sekitar mereka,
membuat ranting-ranting bergemeretak. Dari dalam sumur, samar-samar mulai terlihat sesuatu, bayangan hitam merayap naik. Matanya merah membara. Tubuhnya kurus dengan tangan panjang mencakar-cakar dinding sumur. Mbah Surti berbisik tajam. Dia sudah datang. Rina menjerit tertahan. Apa itu? Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti campuran erangan dan tawa. Kau tidak akan merebutnya dariku. Arga menggenggam erat tangannya. Kita harus menyelamatkan Dika. Sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, makhluk itu melompat keluar dari sumur. Dan malam itu, teror sejati pun dimulai. Angin berputar semakin kencang di sekitar sumur tua. Daun-daun kering beterbangan, menciptakan pusaran debu yang membuat penglihatan Arga, Rina, dan Mbah Surti semakin terbatas. Makhluk itu kini berdiri di depan mereka. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang berujung pada cakar tajam. Kulitnya hitam pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Dari wajahnya yang samar, hanya ada sepasang mata merah membara yang menatap langsung ke arah mereka. Kau tidak akan mengambilnya. Suara makhluk itu bergema di seluruh hutan, memantul di antara pepohonan seperti bisikan ribuan suara yang berbicara bersamaan. Rina mencengkeram lengan Arga dengan gemetar. Arga, kita harus lari. Namun Mbah Surti justru berdiri tegak, menatap makhluk itu tanpa gentar. Ia mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke tanah di antara mereka dan makhluk itu. Saat garam menyentuh tanah, makhluk itu mengeluarkan suara jeritan menyayat. Tubuhnya berkedut, seolah ada sesuatu yang membakarnya. Arg! Makhluk itu mundur beberapa langkah, namun matanya tetap menatap tajam ke arah mereka. Mbah Surti berbicara dengan suara tegas. Kau sudah mengambil cukup banyak nyawa. Kembalikan anak itu. Makhluk itu menyeringai, menunjukkan gigi-gigi tajam yang berlumuran sesuatu yang hitam pekat. Dia sudah menjadi milikku. Arga mengepalkan tangannya. Tidak. Ia menyorotkan senter ke arah makhluk itu, namun cahaya hanya melewati tubuhnya, seolah-olah makhluk itu hanyalah bayangan tanpa wujud nyata. Tiba-tiba, dari dalam sumur, terdengar suara tangisan lirih. Arga, tolong. Arga terperanjat. Itu suara Dika. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah sumur. Dika, aku di sini. Namun sebelum ia bisa melihat lebih dalam, makhluk itu mengayunkan cakarnya ke arahnya. Sos! Arga terjatuh ke tanah, hampir terkena serangan. Rina menjerit dan berlari menghampirinya. Mbah Surti dengan cepat mengambil sesuatu dari kantongnya, sebuah botol berisi minyak mistis. Aku akan membuka jalannya, serunya. Dengan cepat, ia menuangkan minyak itu ke tanah dan menyalakan korek api. Dalam sekejap, cahaya api membara mengelilingi sumur, menciptakan lingkaran perlindungan. Makhluk itu menjerit kesakitan. Tidak, berhenti. Arga menoleh ke dalam sumur. Dalam kilatan cahaya, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menangis. Dika. Anak itu berada di dasar sumur, tubuhnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Dika, aku akan menolongmu. Arga berusaha mencari cara untuk turun. Namun makhluk itu tidak tinggal diam. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melompat ke arah Arga, cakarnya terhunus ke depan. Dan saat itu juga, Mbah Surti membacakan doa terakhirnya. Suasana seketika berubah. Angin berhenti. Udara menjadi hampa. Makhluk itu tiba-tiba berhenti di tengah lompatan. Tubuhnya mengejang, bergetar. Lalu, tidak aa. Dalam jeritan yang memekakan telinga, makhluk itu tersedot kembali ke dalam sumur, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Arga bergegas meraih tangan Dika, berusaha menariknya ke atas sebelum sumur itu benar-benar tertutup. Dika, pegang tanganku. Dika mengulurkan tangannya yang lemah, mencoba menggenggam tangan Arga. Namun saat jari mereka hampir bersentuhan, tiba-tiba, sebuah tangan hitam mencengkram kaki Dika dan menariknya ke dalam kegelapan. Arga. Arga menjerit, mencoba meraihnya,
Namun semuanya terlambat. Dika terseret ke dalam sumur. Dan dalam sekejap sumur itu menelan semuanya. Hening. Hanya suara angin malam yang tersisa. Seakan tak pernah terjadi apa-apa. Arga terduduk di tanah. Matanya kosong. Tidak. Rina menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Mbah Surti menatap sumur itu dengan wajah muram. Sang penunggu sumur masih belum puas. Hening menyelimuti hutan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan layu. Sumur tua di depan mereka kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Arga masih terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar. Matanya terpaku pada sumur yang baru saja menelan Dika kembali ke dalam kegelapan. Tangannya masih terulur, seolah berharap keajaiban terjadi dan Dika bisa kembali meraihnya. Tidak. Ini tidak mungkin, bisik Arga. Suaranya bergetar. Rina juga masih terisak di sampingnya. Tubuhnya lemas. Kita sudah hampir mendapatkannya. Mbah Surti memejamkan mata, menarik napas panjang sebelum berkata, "Belum selesai, Nak. Ini belum selesai." Arga menoleh dengan mata penuh kemarahan. "Apa maksud Mbah? Kita sudah kehilangan dia lagi. Kita sudah melawan makhluk itu, tapi tetap saja." Suaranya tercekat. Emosinya bercampur antara kesedihan dan amarah. Mbah Surti tidak langsung menjawab. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan mendekati sumur, menatap ke dalamnya dengan tatapan tajam. "Aku bisa merasakan sesuatu," gumamnya. "Sumur ini belum tertutup sepenuhnya." Arga dan Rina saling pandang. "Belum tertutup?" ulang Rina. Suaranya ragu. Mbah Surti mengangguk. Tadi saat makhluk itu ditarik kembali, ada sesuatu yang berubah. Dinding sumur ini bergetar, seolah ada sesuatu yang terbuka di dalamnya. Ia menoleh ke Arga. "Kau mendengar suara Dika, kan? Itu artinya dia masih di dalam sana. Belum terlambat untuk menyelamatkannya." Arga segera bangkit. "Kalau begitu, kita harus turun." "Tunggu." Mbah Surti mengangkat tangannya, menghentikan Arga yang hampir saja melangkah ke tepi sumur. "Kita tidak bisa masuk begitu saja. Kita harus tahu apa yang ada di dalam sebelum turun. Kalau kita gegabah, bukan hanya Dika yang hilang, kita juga bisa terjebak selamanya." Suasana kembali hening. Arga mengepalkan tangannya. Ia tahu Mbah Surti benar, tapi waktu mereka semakin sedikit. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Rina. Mbah Surti mengambil sesuatu dari kantong kainnya, sebuah cermin kecil yang terlihat kuno. "Cermin ini bisa menunjukkan apa yang tersembunyi di dalam sumur," katanya sambil meletakkan cermin itu di tepi sumur. Arga dan Rina menatap pantulan di dalamnya. Awalnya, mereka hanya melihat kegelapan. Tapi perlahan, sesuatu mulai muncul di permukaan kaca. Dinding sumur tampak berubah menjadi sebuah lorong batu yang panjang, berkelok-kelok, dipenuhi akar-akar besar yang menjulur seperti tangan. Di ujung lorong itu, samar-samar, mereka bisa melihat sesosok anak kecil berdiri dengan wajah ketakutan. "Dika." Arga menahan napas. "Dia ada di sana." Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari belakang Dika, menutupinya. Cermin langsung bergetar hebat dan, prang, pecah berkeping-keping. Arga dan Rina tersentak mundur. Mbah Surti menghela napas dalam. "Aku sudah menduga ini. Sang penunggu sumur tidak akan membiarkan kita masuk begitu saja." Arga mengepalkan tinjunya. "Aku tidak peduli. Aku akan turun ke sana dan mengambil Dika kembali." Mbah Surti menatapnya dalam-dalam. "Kalau kau benar-benar ingin turun, kita harus menemukan jalan lain. Kita tidak bisa masuk lewat sumur ini. Tapi aku tahu satu cara." Arga dan Rina menunggu dengan tegang. Mbah Surti melanjutkan dengan suara pelan namun penuh kewaspadaan. "Ada sebuah terowongan tua di balik hutan ini. Konon, itu adalah jalan yang dulu digunakan untuk mengikat perjanjian dengan sang penunggu sumur. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa masuk ke dunia di dalam sumur dan membawa Dika kembali."
Suasana semakin mencekam. Arga menatap Rina, lalu kembali ke Mbah Surti. Tunjukkan jalannya, Mbah, ucapnya tegas. Aku akan masuk ke sana, apapun yang terjadi. Mbah Surti mengangguk. Baiklah, tapi bersiaplah, jalan yang akan kita lalui bukanlah jalan biasa. Dengan hati yang semakin berdebar, mereka bersiap melangkah menuju hutan yang lebih dalam. Dan tanpa mereka sadari, dari dalam sumur, terdengar suara samar. Suara tawa kecil. Langkah Arga, Rina, dan Mbah Surti semakin dalam memasuki hutan di belakang sumur tua. Udara terasa lebih berat, seolah mereka berjalan ke dalam dimensi yang berbeda. Pepohonan menjulang tinggi, batangnya dipenuhi akar-akar yang melilit seperti ular. Daun-daun kering di tanah berdesir pelan di bawah kaki mereka, menimbulkan suara yang terdengar seperti bisikan samar. Sudah dekat, gumam Mbah Surti. Arga menelan ludah. Seberapa dekat? Mbah Surti tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke depan, ke sebuah tempat di antara pepohonan yang lebih gelap dibandingkan bagian hutan lainnya. Di sana, tersembunyi di balik semak-semak lebat, terdapat sebuah mulut gua. Gua itu tampak tua dan menyeramkan, dengan akar-akar besar menggantung di pintu masuknya, seolah membentuk gigi raksasa yang siap melahap siapapun yang masuk. Udara di sekitar gua lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Rina menggigil. Mbah, ini terowongan yang Mbah maksud. Mbah Surti mengangguk. Dahulu kala, tempat ini digunakan oleh para leluhur untuk menghadap sang penunggu sumur. Mereka datang ke sini untuk memberi persembahan, atau meminta sesuatu. Arga menatap gua itu dengan mata penuh tekad. Dan sekarang, kita akan menggunakannya untuk menyelamatkan Dika. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah maju. Namun, sebelum bisa masuk, tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering ke udara. Desiran itu berubah menjadi bisikan. Pergi. Jangan masuk. Ini bukan tempatmu. Arga merasakan tengkuknya meremang. Rina menahan napas. Tapi Mbah Surti tetap tenang. Ia mengambil sesuatu dari kantong kainnya. Sebuah dupa yang telah dibalut kain kuning. Ia menyalakan dupa itu. Dan dalam sekejap, aroma khas dupa menyebar ke udara. Bisikan itu perlahan mereda. Baiklah, ucap Mbah Surti. Sekarang kita bisa masuk. Arga menelan ludah, lalu melangkah lebih dulu. Rina mengikuti di belakangnya, sementara Mbah Surti menjadi yang terakhir masuk. Saat mereka memasuki gua, suara di luar perlahan menghilang. Cahaya dari senter Arga menyorot dinding gua yang penuh dengan lukisan aneh, simbol-simbol kuno, gambar tangan, dan sosok-sosok mengerikan yang tampaknya menggambarkan ritual pemujaan. Rina merinding. Apa ini? Mbah Surti menatap lukisan-lukisan itu dengan ekspresi muram. Ini kisah lama, kisah tentang perjanjian manusia dengan penghuni sumur. Arga tidak mau membuang waktu. Ia terus berjalan ke depan hingga mereka tiba di sebuah lorong panjang yang semakin gelap. Dan di ujung lorong itu, mereka melihatnya. Sebuah pintu batu besar yang dipenuhi ukiran rumit. Namun yang membuat mereka semakin merinding adalah tangan-tangan kecil yang muncul dari celah-celah batu itu. Jari-jari hitam, kurus, dan bergerak-gerak seolah mencoba meraih sesuatu. Rina mundur ketakutan. Ya Tuhan, apa itu? Mbah Surti mendekat dan mengamati pintu tersebut. Ia menempelkan telapak tangannya di batu, lalu berbisik. Ini adalah gerbangnya. Gerbang menuju dunia tempat Dika berada. Arga merasakan jantungnya berdebar kencang. Lalu bagaimana kita membukanya? Mbah Surti menatapnya tajam. Pintu ini hanya akan terbuka jika seseorang bersedia masuk dan menggantikan yang ada di dalam. Arga dan Rina tersentak. Menukar nyawa? Bisik Rina. Ngeri. Mbah Surti mengangguk. Itulah aturan yang telah ditetapkan sejak lama. Seseorang harus masuk untuk membawa yang lain keluar. Arga mengepalkan tinjunya. Aku akan melakukannya. Rina menoleh padanya dengan kaget. Arga, tidak. Kau tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Arga menatapnya dalam-dalam. Aku sudah berjanji akan menyelamatkan Dika.
Kalau itu satu-satunya cara, aku akan masuk. Mbah Surti menarik napas panjang. Baiklah, tapi ingat satu hal. Jika kau masuk, kau hanya punya waktu sampai matahari terbit. Jika tidak, kau akan terperangkap di sana selamanya. Arga mengangguk mantap. Aku mengerti. Mbah Surti menempelkan telapak tangannya ke pintu batu dan mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno. Perlahan, pintu batu itu mulai bergetar. Tangan-tangan hitam itu meronta semakin liar, seolah bersemangat menyambut kedatangan Arga. Kemudian, dor! Pintu itu terbuka. Yang ada di baliknya hanyalah kegelapan. Dan tanpa ragu, Arga melangkah masuk. Saat Arga melangkah masuk ke dalam gerbang batu, tubuhnya langsung terasa ringan. Seolah-olah gravitasi di tempat itu berbeda. Udara di sekitarnya berubah drastis, dingin menusuk, bahkan lebih dingin dari malam di dusun keramat. Begitu kakinya menyentuh tanah di sisi lain, pintu batu di belakangnya menutup dengan keras. Dor! Arga menoleh cepat. Tidak ada jalan kembali. Ia menggenggam senter di tangannya dan menyorot ke depan. Apa yang ia lihat membuatnya ternganga. Dunia di dalam sini bukanlah gua, melainkan sebuah desa tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah-rumah kayu berdiri dengan atap yang hampir runtuh. Jendela-jendela terbuka menganga seperti mulut yang siap menelan siapa saja. Jalanan berbatu dipenuhi kabut tebal, dan pohon-pohon besar di sekitar desa tampak seperti tangan yang mencengkeram langit. Arga melangkah perlahan, mencoba memahami tempat ini. Dika. Ia memanggil nama adiknya dengan suara pelan, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di kejauhan. Bayangan hitam melintas di antara rumah-rumah. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menyorotkan senter ke arah pergerakan tadi, tapi tidak melihat apapun. Namun saat ia hendak melanjutkan langkahnya, Arga tersentak. Itu suara Dika. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke segala arah. Dika, di mana kamu? Arga, tolong. Suara itu terdengar lebih jelas. Tanpa berpikir panjang, Arga berlari menuju sumber suara. Ia melewati rumah-rumah tua, menghindari akar-akar yang menjulur dari tanah. Hingga akhirnya, ia sampai di depan sebuah rumah besar di tengah desa. Rumah itu berbeda dari yang lain. Meski tua dan penuh lumut, pintunya masih tertutup rapat. Dari dalamnya, terdengar bisikan-bisikan yang samar. Arga menelan ludah. Dika ada di dalam. Dengan hati-hati, ia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyambarnya. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang sudah hampir padam. Debu beterbangan di udara, dan bau tanah lembab bercampur sesuatu yang busuk menusuk hidungnya. Dan di tengah ruangan itu, Dika duduk dengan mata kosong, tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Arga hampir menangis melihatnya. Dika perlahan menoleh. Wajahnya masih sama, tapi matanya gelap, kosong, seolah jiwanya telah direnggut. Arga segera berlari menghampirinya dan mengguncang tubuhnya. Dika, aku datang menjemputmu. Kita pulang. Namun, Dika tidak bereaksi. Dan saat Arga hendak mengguncangnya sekali lagi, Dika tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum menyeramkan. Kau tidak seharusnya datang ke sini, Kak. Dor! Semua lilin di ruangan padam dalam sekejap. Dalam kegelapan, suara bisikan berubah menjadi tawa mengerikan. Dan dari sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak. Gelap. Arga hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang memburu di dalam ruangan. Kegelapan total menyelimuti, dan di tengahnya, terdengar tawa pelan yang semakin lama semakin keras. Kau datang untuk menjemputnya. Suara itu serak, dalam, dan bergema. Arga merasakan jantungnya berdegup kencang. Tangannya meraba-raba di sekitar, mencoba menemukan Dika, tapi adiknya tidak ada di sana. Dika? Panggilnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, duar.
Lilin-lilin di ruangan menyala kembali dengan sendirinya. Dan di seberang ruangan, sesosok makhluk tinggi berdiri. Wajahnya gelap, matanya kosong, tubuhnya kurus dengan kulit yang tampak membusuk. Jubah hitam panjangnya melayang-layang, seolah tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Tangan makhluk itu kurus dengan kuku panjang berwarna hitam pekat. Ia berdiri di belakang Dika, yang kini hanya duduk diam dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Dika! Arga mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah-olah sesuatu menahannya. Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Arga. Kau ingin membawanya pergi. Suara makhluk itu terdengar seperti bisikan dari dalam kubur. Arga mengepalkan tinjunya. Ya, aku datang untuk membawa adikku pulang. Makhluk itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Terlambat. Dia sudah menjadi bagian dari tempat ini. Dika tiba-tiba menoleh ke Arga. Matanya kosong, tapi dari sudut bibirnya mengalir darah hitam. Aku tidak bisa pulang, Kak. Suaranya kecil, hampir seperti bisikan. Arga merasakan matanya panas. Tidak, kau bukan milik tempat ini. Dika, aku berjanji akan menyelamatkanmu. Makhluk itu mendekat perlahan. Jika kau ingin membawanya, kau harus menggantikannya. Arga tersentak. Kau harus memilih, manusia. Tinggalkan dia, atau tetaplah di sini, menggantikan posisinya. Arga menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia menatap Dika yang masih duduk dengan tubuh lemas. Sementara makhluk itu semakin dekat. Pilihan itu begitu berat. Tapi Arga tahu satu hal. Ia tidak akan pernah meninggalkan Dika di sini. Arga menatap makhluk itu tajam. Kalau itu yang harus kulakukan, aku akan menggantikannya. Makhluk itu terdiam sejenak. Kemudian, tertawa pelan. Kau manusia yang menarik. Tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam ruangan. Dika tiba-tiba terjatuh ke lantai. Tubuhnya menggigil. Arga berusaha meraihnya. Tapi angin itu mendorongnya ke belakang. Cahaya lilin meredup kembali. Dan suara makhluk itu terdengar semakin dekat. Kau telah memilih. Sekarang, kau akan menjadi milikku. Dor! Semua cahaya padam. Dan dalam kegelapan sesuatu meraih Arga. Gelap. Tinggi. Arga merasa tubuhnya melayang dalam kehampaan. Ia tidak bisa melihat apapun. Hanya mendengar suara napasnya sendiri yang memburu. Kemudian, suara itu kembali terdengar. Serak, dalam, dan menggema di seluruh ruang kosong. Kau telah memilih untuk menggantikannya, maka sekarang, jiwamu milikku. Tiba-tiba, sesuatu meraih tubuh Arga. Tangan-tangan kurus dan dingin, muncul dari kegelapan, mencengkeram lengan dan kakinya. Arga berusaha meronta, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Lalu, cahaya merah samar mulai muncul di sekelilingnya. Arga kini bisa melihat bahwa ia tidak sendirian. Puluhan, bahkan ratusan sosok berdiri di sekelilingnya. Mereka adalah bayangan-bayangan hitam dengan mata kosong. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian manusia biasa, seperti orang-orang yang telah lama hilang. Mereka semua menatap Arga. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berbisik, "Jangan ikuti aturannya." Arga tersentak. Matanya mencari sumber suara itu, tapi bayangan-bayangan itu tetap diam, menatap tanpa ekspresi. Perjanjian ini bisa dilanggar. Bisikan itu semakin jelas. Arga mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tapi sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, makhluk tinggi berjubah hitam itu muncul lagi di hadapannya. Cukup. Dengan sekali kibasan tangannya, angin kencang berputar di sekitar Arga. Bayangan-bayangan yang tadi berbisik langsung membisu dan mundur. Makhluk itu mendekat, menatap Arga dengan mata kosongnya. Kau milikku sekarang. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Arga melihat ke bawah. Sesuatu seperti kabut hitam mulai merayap keluar dari tubuhnya. Ia bisa merasakan jiwanya sedang ditarik keluar. Arga! Sebuah suara memanggilnya dari kejauhan.
Arga menoleh. Di tengah kegelapan, ia melihat Dika. Tubuh adiknya masih lemah, tapi kini matanya kembali normal, tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Jangan tinggalkan aku, Kak. Dika berusaha meraih tangan Arga. Arga menggertakkan giginya. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia ingat bisikan tadi. Perjanjian ini bisa dilanggar. Jika itu benar, maka masih ada cara untuk keluar dari sini. Dengan sekuat tenaga, Arga berusaha melawan tarikan makhluk itu. Ia mengingat sesuatu, ajaran Mbah Surti tentang roh yang terikat. Jika roh seseorang terperangkap di tempat ini, mereka harus memutuskan keterikatan mereka sendiri. Arga menutup matanya dan berteriak dalam hati. Aku menolak perjanjian ini. Aku tidak mengizinkan jiwaku diambil. Makhluk itu tersentak. Tangan-tangan yang mencengkeram Arga mulai melemah. Dika juga ikut berteriak. Kita harus keluar dari sini, Kak. Sekarang. Tidak. Makhluk itu meraung marah, mencoba menarik Arga kembali. Namun, tiba-tiba, cahaya terang muncul dari kejauhan. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara familiar. Arga. Dika. Pegang tanganku. Arga menoleh. Itu Mbah Surti. Perempuan tua itu berdiri di ujung kegelapan, memegang sesuatu yang bersinar terang, sebuah kain kuning yang ia bakar dengan api dupa. Cepat, sebelum semuanya tertutup. Tanpa ragu, Arga menarik tangan Dika dan berlari sekuat tenaga ke arah Mbah Surti. Makhluk itu berteriak murka, dan tangan-tangan hitam mencoba meraih mereka kembali. Namun, saat mereka hampir tertangkap, Arga dan Dika berhasil melewati cahaya itu. Duar! Seketika, semuanya menghilang. Saat Arga membuka matanya lagi, ia terbaring di dalam gua, di depan gerbang batu yang kini telah tertutup rapat. Mbah Surti duduk di sampingnya, sementara Dika masih pingsan di pelukannya. Arga menarik napas lega. Mereka berhasil keluar. Namun, sebelum ia bisa merasa sepenuhnya aman, Mbah Surti menatapnya dengan ekspresi khawatir. Kita sudah selamat, tapi sesuatu telah berubah. Arga mengerutkan kening. Apa maksud Mbah? Mbah Surti menatap gerbang batu itu dengan tatapan tajam. Perjanjian itu telah dilanggar. Sang penunggu tidak akan diam saja. Arga merasakan tengkuknya meremang. Ia menoleh ke Dika, yang mulai membuka matanya perlahan. Dan saat Dika menatapnya, Arga tercekat. Dika yang baru saja siuman, kini menatapnya dengan mata hitam pekat. Bukan hanya gelap, ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Dika? Suara Arga bergetar. Adiknya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga dalam-dalam, sebelum bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Bukan senyuman Dika yang biasa. Arga merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Mbah Surti segera bergerak cepat. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan segenggam garam dan abu dupa, lalu menyebarkannya ke tubuh Dika. Buka matamu, nak. Perintahnya tegas. Dika tersentak. Tubuhnya menegang. Lalu tiba-tiba bergetar hebat. Arg! Dika menggeliat kesakitan. Suaranya berubah. Sesuatu di dalamnya berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Mbah Surti mencengkeram pergelangan tangan Dika dengan erat. Jangan biarkan dia mengambil alih tubuhmu. Tapi Dika terus berontak. Wajahnya menegang. Keringat membasahi dahinya. Napasnya memburu. Dan urat-urat di lehernya menegang. Arga menahan tubuh adiknya. Dika, bertahanlah. Aku di sini. Dika menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba ia mengerang kesakitan, dan tubuhnya terjatuh lemas. Hening. Arga menatap adiknya dengan napas memburu. Dika? Dika masih diam, tubuhnya gemetar. Lalu, perlahan-lahan, matanya kembali terbuka. Dan kini, matanya sudah normal. Arga menghela napas lega. Ia menarik tubuh Dika ke dalam pelukannya. Kau baik-baik saja? Tanyanya dengan suara serak. Dika mengangguk lemah. Aku.
Aku mendengar suara-suara itu. Kak, mereka ingin aku kembali. Mbah Surti menatap mereka dengan tatapan tajam. Kita belum benar-benar aman. Arga menoleh. Apa maksud Mbah? Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia meraih sebuah kendi tanah liat kecil, lalu membukanya. Bau kemenyan langsung menyeruak ke udara. Roh yang tadi menahan Dika belum sepenuhnya pergi. Jelasnya pelan. Ia masih mengintai, menunggu celah untuk kembali mengambilnya. Arga menelan ludah. Jadi, kita harus melakukan sesuatu. Mbah Surti mengangguk. Kita harus segera menyelesaikan ritual pelepasan. Jika tidak, ia akan tetap mengejar Dika dan mungkin kali ini, kita tidak akan bisa menariknya kembali. Arga menggenggam tangan adiknya erat. Ia tidak akan membiarkan Dika jatuh ke dalam kegelapan lagi. Tolong beritahu aku, Mbah, apa yang harus kita lakukan? Mbah Surti menarik napas dalam. Kita harus kembali ke rumah. Malam ini juga, kita lakukan ritualnya. Arga mengangguk. Ia membantu Dika berdiri, dan mereka pun segera meninggalkan gua itu. Namun, saat mereka keluar dari mulut gua, angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Dan di antara pepohonan, sesuatu sedang mengawasi mereka. Malam itu, di rumah Mbah Surti, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dika duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya masih lemas. Arga duduk di sampingnya, tak melepaskan genggaman tangannya. Mereka berdua siap menghadapi apapun. Di hadapan mereka, Mbah Surti mulai menyiapkan ritual. Ia menyalakan lilin-lilin berwarna kuning dan membakar dupa yang menghasilkan asap pekat beraroma menyengat. Di sekeliling Dika, ia menaburkan garam dan abu dupa, menciptakan lingkaran perlindungan. Mbah Surti menatap Arga dengan serius. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Dika keluar dari lingkaran ini. Arga mengangguk mantap. Aku akan menjaganya. Mbah Surti menarik napas panjang, lalu mulai merapal doa dengan suara lirih. Asap dupa mulai berputar, membentuk bayangan-bayangan di udara. Dika menggigit bibirnya. Kak, aku merasa aneh. Tiba-tiba, suasana di dalam rumah berubah drastis. Angin kencang berputar di dalam ruangan. Pintu dan jendela berderak keras. Api lilin bergejolak liar, hampir padam. Dan kemudian, duar! Pintu rumah mendadak terbuka sendiri. Di luar, kegelapan pekat menyelimuti. Dan di dalamnya sesosok tinggi berdiri. Makhluk itu telah datang. Sang penunggu. Matanya kosong dan dalam. Tubuhnya diselimuti jubah hitam yang berkibar tertiup angin. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi mereka dengan tatapan yang menembus jiwa. Anak itu milikku. Suara itu bergaung di seluruh ruangan, seolah langsung berbisik ke dalam kepala Arga. Dika menjerit kesakitan. Tangannya mencengkeram dadanya. Tubuhnya bergetar. Bayangan hitam mulai merayap keluar dari tubuhnya. Arga segera memeluk Dika erat. Kau tidak akan mengambilnya. Sang penunggu melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit keras, seolah tidak sanggup menahan keberadaannya. Mbah Surti dengan cepat melempar segenggam garam ke arahnya. Pergilah, roh jahat. Kau tidak punya hak di dunia ini. Makhluk itu terhuyung ke belakang, tapi ia hanya tertawa pelan. Manusia tua, kau tidak bisa mengusirku semudah itu. Arga menatap Mbah Surti dengan cemas. Mbah, apa yang harus kita lakukan? Mbah Surti menggertakkan giginya. Kita harus memutus keterikatannya dengan Dika sekarang juga. Ia segera mengambil sebuah pisau kecil berukir mantra dan memberikannya kepada Arga. Lukiskan garis di tanah. Putuskan bayangan yang mengikat Dika. Arga segera bergerak. Ia menorehkan pisau ke tanah, tepat di antara Dika dan makhluk itu. Saat garis itu terbentuk, Arg! Sang penunggu menjerit. Bayangan hitam yang tadi merayap keluar dari tubuh Dika kini tercerai-berai. Dika jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Makhluk itu marah. Ia menatap Arga dengan mata yang berkilat-kilat. Kau telah merusak perjanjianku. Seketika,
Ia melompat ke arah Arga dengan kecepatan mengerikan. Arga hanya bisa menatap dalam ketakutan. Namun, sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya, Mbah Surti menghempaskan sesuatu ke arahnya. Sebuah kendi tanah liat pecah di udara, menyebarkan abu suci ke seluruh ruangan. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai terurai. Cahayanya semakin redup, semakin hilang. Dan akhirnya, ia lenyap dalam kegelapan. Suasana hening. Dupa masih mengepul. Tapi angin kencang telah berhenti. Dika masih terbaring di lantai. Tubuhnya lemah. Tapi matanya telah kembali normal. Mbah Surti duduk bersila. Napasnya tersengal. Selesai, katanya pelan. Arga menatap adiknya dengan penuh haru. Dika, kau baik-baik saja. Dika mengangguk lemah. Kak, aku merasa ringan sekarang. Arga tersenyum, lalu memeluk adiknya erat. Mbah Surti menghela napas panjang. Ia menatap ke arah pintu yang terbuka, lalu berbisik lirih. Sang penunggu telah pergi. Tapi misteri dusun keramat masih belum sepenuhnya terungkap. Suasana di rumah Mbah Surti masih terasa tegang, meskipun ritual telah selesai. Sang penunggu telah lenyap, dan Dika kini sudah kembali sadar sepenuhnya. Namun, perasaan ganjil masih menggantung di udara. Arga menghela napas lega, memeluk adiknya erat. Kau benar-benar baik-baik saja, kan? Dika mengangguk. Iya, Kak, aku merasa lebih ringan sekarang. Seperti ada sesuatu yang lepas dari tubuhku. Mbah Surti menatap mereka dengan sorot mata serius. Ya, tetapi kita belum sepenuhnya aman. Arga mengerutkan kening. Maksud Mbah? Perempuan tua itu memejamkan mata sejenak, lalu berbisik pelan. Sang penunggu memang telah terusir, tapi jejaknya masih ada. Aku merasakannya. Ada sesuatu yang belum selesai. Kembali ke gua terlarang. Keesokan harinya, Mbah Surti mengajak Arga dan Dika kembali ke gua tempat semuanya bermula. Hutan yang mengelilingi gua terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan mencekam. Saat mereka tiba di depan mulut gua, pintu batu yang sebelumnya tertutup rapat kini sedikit terbuka. Arga menelan ludah. Padahal, kemarin ini sudah tertutup saat kita keluar. Mbah Surti berjalan mendekat, menyentuh permukaan batu yang terasa dingin. Ada yang mencoba membukanya kembali. Dika bergidik. Tapi siapa? Mbah Surti tak menjawab. Ia melangkah masuk, diikuti Arga dan Dika. Saat mereka memasuki gua, udara terasa lebih berat. Cahaya senter yang mereka bawa memantulkan bayangan aneh di dinding gua. Seperti ada sosok-sosok yang mengawasi mereka. Mereka terus berjalan hingga ke dalam, hingga akhirnya mereka tiba di ruangan tempat ritual mengerikan itu dilakukan. Di tengah ruangan itu, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah benda diletakkan di atas altar batu. Arga melangkah mendekat dan menyorotnya dengan senter. Sebuah boneka jerami. Namun, bukan sembarang boneka. Wajahnya mirip dengan Dika. Arga tersentak mundur. Apa-apaan ini? Mbah Surti langsung menggenggam tangannya erat. Jangan sentuh, nak. Ia menatap boneka itu dengan mata tajam. Seseorang telah mencoba membangkitkan kutukan itu lagi. Dika bergidik. Jadi, ini belum benar-benar selesai. Mbah Surti menghela napas panjang. Belum. Seseorang masih ingin meneruskan perjanjian dengan sang penunggu. Arga mengepalkan tinjunya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang ingin Dika kembali terikat? Mbah Surti tidak langsung menjawab. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan segenggam garam, dan menaburkannya ke atas boneka itu. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di dalam gua. Dingin, emir, dan berasal dari kegelapan di sudut ruangan. Mereka bertiga menoleh ke arah suara itu. Dika meremas lengan Arga dengan cemas. Kak, ada seseorang di sana. Arga mengangkat senter dan mengarahkannya ke sudut ruangan. Sosok itu berdiri di sana. Sebuah bayangan tinggi, tubuhnya kurus,
dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Perlahan, sosok itu mulai bergerak maju, dan saat cahaya senter mengenainya, Arga dan Dika membeku. Itu adalah seseorang yang mereka kenal. Seseorang yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Sosok itu berjalan perlahan ke arah mereka. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, dan rambut panjangnya acak-acakan menutupi wajahnya. Namun, yang membuat Arga dan Dika merinding bukan hanya penampilannya. Mereka mengenal orang ini. Dika menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Kak, itu. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia mengangkat wajahnya. Arga tercekat. Itu Bayu, sahabat mereka yang sudah meninggal 7 tahun lalu. Dika memucat. Tidak mungkin. Arga melangkah mundur. Jantungnya berdegup kencang. "Bayu? Ini tidak masuk akal. Kau sudah mati." Suara itu serak dan berat, tapi jelas milik Bayu. Senyuman tipis terbentuk di bibir pucatnya. Mata gelapnya menatap mereka tajam, seolah menusuk ke dalam jiwa. "Memang seharusnya aku mati waktu itu. Tapi aku masih di sini." Rahasia 7 tahun lalu. Arga merasa tubuhnya mendadak dingin. Bayu seharusnya sudah tiada. 7 tahun lalu, ia dan Bayu pernah masuk ke hutan dusun Keramat, tempat gua ini berada. Mereka hanya berniat menjelajah. Tapi malam itu, Bayu menghilang. Penduduk dusun mencarinya selama berhari-hari. Namun, tak ada yang menemukan jasadnya. Hingga akhirnya, mereka menyerah dan menganggap Bayu sudah mati. Namun sekarang, Bayu berdiri di depan mereka. Hidup atau setengah hidup? Mbah Surti mengamati Bayu dengan sorot mata tajam. "Jadi, kaulah yang mencoba membangkitkan kutukan itu lagi." Bayu tersenyum tipis. "Mbah Surti, seharusnya kau tidak ikut campur." Arga mengepalkan tinjunya. "Apa maksudmu, Bayu? Apa kau yang menaruh boneka itu di altar?" Bayu menatapnya tanpa ekspresi. 7 tahun lalu, aku tidak mati, Arga. Aku hanya terjebak." Ia melangkah lebih dekat. "Saat aku menghilang, aku sebenarnya berada di sini. Di dalam gua ini. Sang penunggu mengambilku." Dika terbelalak. Apa maksudmu?" Bayu menghela napas panjang. "Ia menginginkan tumbal, dan akulah yang dipilih. Aku seharusnya tidak bisa kembali, tapi aku menemukan jalan lain." Ia tersenyum dengan cara yang aneh. "Aku hanya perlu memberikan seseorang sebagai penggantiku." Pengkhianatan dan kesepakatan. Arga tersadar. Matanya melebar. Napasnya tercekat. "Dika." Dika menoleh ke arah kakaknya dengan bingung. "Kenapa, Kak?" Arga menggertakkan giginya. "Bayu ingin menjadikanmu tumbal." Dika membeku. Bayu tersenyum tipis. "Aku harus memilih seseorang, Arga. Aku tidak bisa selamanya terjebak di sini. Jadi, saat kau dan Dika datang ke dusun ini, aku tahu ini kesempatanku." Arga marah. "Kau teman kami, Bayu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau tega menyerahkan Dika ke makhluk itu." Mbah Surti mencengkeram tongkatnya erat. "Jadi inilah alasannya. Itulah mengapa kutukan masih bertahan. Kau telah membuat perjanjian baru." Bayu menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas pelan. "Aku tidak punya pilihan." Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, suasana gua tiba-tiba berubah. Angin berhembus dingin dan tajam. Cahaya senter mereka berkedip-kedip, seolah akan padam. Dan dari dalam kegelapan, suara itu kembali terdengar. "Bayu, kau telah gagal." Duar! Angin kencang menerjang gua. Dinding-dindingnya bergetar. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Arga menahan Dika erat. "Apa yang terjadi?" Mbah Surti menatap Bayu dengan ekspresi muram. Sang penunggu telah datang untuk menagih janjinya. Bayu membeku. Wajahnya yang tenang kini berubah pucat. "Ini
Ini belum waktunya. Suaranya gemetar. Aku masih punya waktu. Kau telah berkhianat. Dari dalam kegelapan, sesosok tinggi muncul. Sang penunggu kini kembali. Namun kali ini, ia datang bukan untuk Dika. Ia datang untuk Bayu. Bayu mundur beberapa langkah. Tidak, aku bisa memperbaiki ini. Aku bisa memberikanmu. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, cakar hitam panjang mencengkeram tubuhnya. Arg! Bayu menjerit kesakitan. Tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, seperti tenggelam dalam bayangan. Arga dan Dika hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan. Tidak! Jeritan terakhir Bayu menggema di seluruh gua. Lalu, hening. Bayu sudah lenyap. Sang penunggu juga telah menghilang. Hanya keheningan yang tersisa. Arga menatap tempat di mana Bayu tadi berdiri. Bayangannya sudah tiada. Mbah Surti menghela napas panjang. Akhirnya kutukan ini benar-benar selesai. Dika masih terdiam. Matanya menatap kosong ke tempat Bayu menghilang. Dia benar-benar sudah pergi. Mbah Surti mengangguk. Sang penunggu telah mengambilnya. Kali ini, ia tidak akan kembali. Arga menggenggam tangan adiknya. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Mbah Surti setuju. Mereka bertiga segera meninggalkan gua itu. Saat mereka keluar, matahari mulai terbit, menyinari hutan yang selama ini terasa gelap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dusun Kramat terasa damai. Namun, sebelum benar-benar pergi, Arga menoleh sekali lagi ke arah gua itu. Ia tidak bisa melupakan sosok Bayu. Teman yang dulu ia kenal, kini telah menjadi bagian dari kegelapan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menggandeng tangan Dika, dan mereka pun pergi. Akhirnya, misteri kelam Dusun Kramat telah berakhir. Atau mungkin belum? Matahari pagi menyinari Dusun Kramat, mengusir kabut tipis yang biasanya menyelimuti desa itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tempat ini terasa damai. Arga, Dika, dan Mbah Surti berjalan meninggalkan hutan. Langkah mereka terasa lebih ringan. Mereka telah berhasil mengakhiri kutukan yang menghantui dusun ini. Namun, dalam hati, mereka tahu ada harga yang harus dibayar. Bayu telah tiada. Saat mereka kembali ke dusun, beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah Mbah Surti. Seorang lelaki tua, Pak Hasan, bertanya, "Mbah, apa semuanya sudah berakhir?" Mbah Surti mengangguk pelan. "Ya." Sang penunggu telah mengambil tumbal terakhirnya. Bayu kini benar-benar pergi. Para warga saling berpandangan, ada yang menghela napas lega, ada yang tampak masih ketakutan. Semoga ini benar-benar berakhir, bisik seorang ibu sambil merapatkan selendangnya. Dika menatap sekeliling, menyadari sesuatu. Kenapa semua orang terlihat aneh? Mbah Surti menatap para warga dengan mata tajam. Karena mereka tahu sesuatu yang belum kalian ketahui. Arga mengernyit. Apa maksud Mbah? Mbah Surti menarik napas panjang sebelum menjawab. Kalian bukan satu-satunya yang kehilangan Bayu 7 tahun lalu. Arga dan Dika saling berpandangan. Apa maksud Mbah? Bayu kan teman kami. Dia bukan orang sini. Ujar Arga bingung. Mbah Surti menggeleng. Kalian memang mengenalnya sebagai teman. Tapi Bayu sebenarnya lahir di dusun ini. Dika tersentak. Apa? Pak Hasan akhirnya angkat bicara. Dulu, keluarga Bayu tinggal di dusun ini. Orang tuanya, kakeknya, mereka semua pernah menjadi bagian dari tempat ini. Arga masih tidak percaya. Tapi dia tidak pernah cerita. Mbah Surti menatapnya dalam. Karena ada alasan besar mengapa orang tuanya membawanya pergi dari sini. Para warga terdiam. Seorang perempuan tua mendekat. Air matanya berlinang. Bayu adalah cucu saya. Arga dan Dika membelalak. Apa? Wanita tua itu menangis pelan. Dulu, keluarganya adalah bagian dari penjaga dusun ini. Mereka tahu tentang kutukan ini. Saat Bayu masih kecil, ayahnya membawanya pergi,
berharap bisa menjauhkan dia dari nasib buruk. Tapi, suara Mbah Surti melembut. Takdir membawanya kembali. Dika bergidik. Bayu memang seharusnya menjadi tumbal sejak awal. Pak Hasan mengangguk. Mungkin itulah sebabnya dia menghilang 7 tahun lalu. Dusun ini menagih darahnya kembali. Arga mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, sejak awal tidak ada yang bisa kita lakukan. Mbah Surti menggeleng. Tidak juga. Kalian telah mengubah takdir dengan melawan. Kalian menolak untuk membiarkan Dika menjadi korban berikutnya. Itu sebabnya akhirnya sang penunggu mengambil Bayu kembali. Dika menunduk. Tapi, dia masih teman kami. Mbah Surti menepuk bahunya lembut. Kadang, ada harga yang harus dibayar untuk menghentikan sesuatu yang sudah berjalan terlalu lama. Sore itu, Arga dan Dika bersiap untuk meninggalkan dusun. Mbah Surti mengantarkan mereka hingga ke tepi desa. Pergilah, nak. Jangan pernah kembali ke dusun ini lagi. Arga menatapnya dengan bingung. Kenapa, Mbah? Mbah Surti tersenyum tipis. Karena meskipun kutukan ini telah berakhir, tempat ini akan selalu menyimpan sisa-sisa kelamnya. Kalian sudah cukup mengalami semuanya. Dika menggenggam tasnya erat. Tapi, bagaimana kalau sesuatu terjadi lagi? Mbah Surti menatap mereka dalam-dalam. Jika memang ada sesuatu yang terjadi lagi, biarlah dusun ini menanggungnya sendiri. Arga dan Dika terdiam. Mereka tahu, beberapa hal lebih baik dibiarkan di masa lalu. Setelah berpamitan, mereka pun pergi, meninggalkan dusun keramat untuk selamanya. Malam itu, saat bus mereka melaju melewati jalan berkelok, Dika menatap keluar jendela. Hutan di pinggir jalan terlihat gelap, sunyi, tetapi entah kenapa, ia merasa ada yang memperhatikan. Tiba-tiba, di sudut matanya, ia melihat sesuatu di dalam hutan. Sosok berdiri di sana. Seseorang yang mereka kenal. Seseorang yang seharusnya sudah tiada. Dika tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Namun saat ia mengerjapkan mata, sosok itu sudah hilang. Dika menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya bayangan. Atau mungkin, Bayu masih ada di luar sana. Dika menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah imajinasi. Namun, rasa gelisah itu tidak kunjung hilang. Ia melirik Arga yang duduk di sampingnya. Kakaknya tampak lelah, menatap lurus ke depan tanpa berkata apa-apa. Bus terus melaju menembus malam. Namun, bagi Dika, perasaan diawasi masih ada. Seakan sesuatu atau seseorang masih mengikutinya. Malam itu, setelah mereka sampai di rumah dan beristirahat, Dika mengalami mimpi yang aneh. Ia kembali berada di hutan dusun keramat. Namun kali ini, ia sendirian. Di depannya, berdiri Bayu. Sahabat mereka yang telah hilang, atau lebih tepatnya, ditelan kegelapan. Bayu tersenyum. Bukan senyum menyeramkan seperti sebelumnya, tapi senyum yang terlihat sedih. Kau baik-baik saja, Dika? Suaranya terdengar lembut, sama seperti dulu. Dika tidak bisa menjawab. Bibirnya terasa kaku, tubuhnya gemetar. Bayu melangkah lebih dekat. Aku ingin bilang maaf. Dika menelan ludah. Maaf? Untuk apa? Bayu menundukkan kepala. Untuk semua yang sudah terjadi. Aku tidak punya pilihan. Aku terjebak di tempat itu begitu lama. Aku hanya ingin bebas. Dika mengepalkan tangannya. Tapi kau mengorbankan kami. Kau hampir membuatku mati. Bayu tidak menyangkal. Aku tahu. Dan aku menyesal. Dika menatapnya tajam. Kenapa kau muncul di mimpiku sekarang? Bayu tersenyum tipis. Karena ini terakhir kalinya kita bisa bertemu. Dika terdiam. Aku harus pergi, lanjut Bayu. Tapi aku ingin kau tahu. Aku masih mengingat kalian sebagai teman-temanku. Dika merasa dadanya sesak. Ia ingin marah. Ingin mengusir Bayu dari pikirannya. Tapi pada saat yang sama, ia sadar. Meskipun telah berubah menjadi sesuatu yang lain,
Bayu tetaplah Bayu. Bayu tersenyum sekali lagi. Selamat tinggal, Dika. Seketika, dunia di sekeliling mereka mulai memudar. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, Dika melihat Bayu perlahan menghilang. Bersama dengan suara angin yang berbisik di telinganya. Terima kasih. Dika terbangun dengan napas memburu. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Rasanya lebih ringan. Tidak ada lagi beban di dadanya. Tidak ada lagi rasa diawasi. Seakan sesuatu yang menghantuinya selama ini telah benar-benar pergi. Arga mengetuk pintu kamarnya. Dika, kau baik-baik saja? Dika mengangguk pelan. Aku baik, Kak. Arga masuk. Matanya masih terlihat lelah. Kita harus melanjutkan hidup. Semua sudah berakhir. Dika tersenyum tipis. Iya, Kak, sudah berakhir. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia percaya akan hal itu. Benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, Arga dan Dika kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Dusun Keramat kini hanya menjadi sebuah kenangan buruk yang ingin mereka lupakan. Namun, suatu hari, saat mereka melewati sebuah persimpangan jalan, Dika tanpa sadar menoleh ke arah sebuah hutan kecil di kejauhan. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat seseorang berdiri di sana. Seseorang yang tersenyum tipis ke arahnya, lalu menghilang bersama angin. Dika tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke depan, tersenyum tipis, dan melanjutkan perjalanan.